yang terjangkau, yang layak, dan berkualitas. Program beasiswa kepada mahasiswa adalah salah satu unggulan dari kami, Sally Sarbin. Kami akan membuat MOU bersama dengan semua kampus yang ada di Maluku Utara. Permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan BBH yang dihasilkan oleh tambang, tetapi di sektor perikanan dan pertanian. Shirley akhirnya jadi figur nasional. Orang ingat Shirley ya bukan sekedar calon atau gubernur terpilih, tapi seseorang yang jadi simbol bahwa Indonesia ada pemimpin akhirnya kan. Capaian Shirley itu luar biasa tuh. Nah, di dalam pertimbangan itu, ide pertama Shirley setelah dilantik gubernur, Shirley akan diminta untuk kasih ceramah di berbagai macam provinsi sebagai pembanding itu akan diundang oleh universitas. Saya pastikan itu pasti semua universitas akan undang Shirley untuk kasih orasi, untuk kasih semacam pendidikan public policy. Karena kemampuan Shirley tadi untuk memperlihatkan bahwa saya minoritas, saya perempuan, tetapi dalil keperempuanan itu justru yang memungkinkan atau yang membuat orang percaya bahwa Shirley mesti jadi figur publik nasional. Siapanya? Tanpa persiapan sebetulnya. Saya selalu saya adalah orang yang sangat output oriented. Output oriented. Ya, jadi saya tidak banyak berbicara, tapi mudah-mudahan jika Tuhan bersama dengan saya, semuanya berjalan dengan baik, saya bisa membuktikan dan bisa mewujudkan semua yang saya janjikan. Program yang saya janjikan sebenarnya sederhana. Prioritas kemarin tuh cuman pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terjangkau, yang layak, dan berkualitas. Program beasiswa kepada mahasiswa adalah salah satu unggulan dari kami, Sally Sarbin. Kami akan membuat MOU bersama dengan semua kampus yang ada di Maluku Utara, khususnya akreditasi B. Kepada para mahasiswa dengan IP minimal 2,7, kami akan membayar biaya kuliah semuanya sampai dengan biaya ujian akhir kepada semua masyarakat Maluku Utara. Dan khusus kepada jurusan-jurusan tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan Maluku Utara ke depan, seperti pertambangan, pariwisata, dan data analisis, dan ilmu-ilmu yang masih kurang di Maluku Utara, kami akan mengirim mahasiswa-mahasiswa yang terbaik untuk mendapatkan pendidikan terbaik di luar Maluku Utara di Indonesia. Dan selain dari itu, kami pun akan melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas terlepas dari untuk meningkatkan kapasitas manusianya, sehingga apa yang dibutuhkan untuk Maluku Utara bisa pertumbuhan ekonominya, bisa tersedia SDM-nya yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Dan saya berencana dalam tahun pertama di 2025 karena di Maluku Utara itu ada sekitar 27% dari lulusan SMP itu tidak bisa lanjut ke SMA. Dan kemudian dari SMA tidak bisa lanjut ke universitas. Saya merasa bahwa saya pengen menjadi gubernur yang adil, yang inklusif, yang berpihak kepada mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan. Saya mau masyarakat Maluku Utara semua mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang adil dan sama. Oleh karena itu di tahun 2025 saya berencana mengatur APBD dan menghemat yang bisa dihematkan sambil menunggu ke APBD untuk bisa segera, karena kan tahun ajaran baru tuh 7 Juli 2025. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mengakomodir walaupun parsial untuk membiayai mereka SMP lanjut ke SMA dan SMA untuk kuliah, karena itu yang saya janjikan untuk beasiswa. Dan begitupun dengan kesehatan membutuhkan waktu yang lebih lama karena sarana dan prasarananya, kualitas dokter, infrastruktur semua harus dirapikan, itu mungkin akan butuh waktu 1-2 tahun sendiri. Dan infrastruktur saya dari sekarang sudah berkomunikasi ke pusat, walaupun memang belum dilantik, tetapi saya sudah menyiapkan program-program, saya sudah memetakan secara infrastruktur, kita namakan Transkiaraha, karena permasalahan di Maluku Utara itu adalah transportasi. Kita adalah kepulauan, semua biaya mahal, semua kesulitan akses kepada pendidikan dan kesehatan yang baik, semua turunnya nilai tukar petani dan nelayan, semuanya karena biaya transportasi yang tinggi. Oleh karena itu, yang paling penting di Maluku Utara itu adalah infrastruktur
infrastruktur transportasi yang terjangkau, yang nyaman, yang berkeselamatan, dan ekonomis. Untuk itu, saya punya program yang saya namakan Transkiaraha untuk konektivitas satu Maluku Kiaraha itu terkoneksi dengan baik. Airport yang belum ada kita adakan, tol laut yang belum ada kita adakan, dermaga yang belum ada kita adakan. Dan untuk itu dibutuhkan dukungan dari pusat, terutama APBN. Dan saya sudah membuat rencana untuk mudah-mudahan dalam 5 tahun itu semua bisa ke-deliver. Karena percuman apapun yang saya bicarakan kalau saya tidak punya output. Dan saya berencana mewujudkan dan mendeliver semua yang saya janjikan dalam 5 tahun. Oke, output segitu, tetapi inputnya kan terbatas. Input publiknya ya, APBD. Ya, saya sudah mempelajari bahwa APBD kita di tahun 2025 hanya 3,3 triliun, which is sangat kecil. Selanjutnya saya persilakan Gubernur Maluku Utara. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ibu Wamendagri beserta jajarannya. Kondisi keuangan dari Maluku Utara, total pendapatan tidak ada pertumbuhan yang signifikan, bahwa kita fiskal yang lemah, kita sangat bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah, dan DAU kita 100% habis untuk belanja pegawai. Kita murni hanya hidup dari operasional bergantung kepada PAD dan DBH. Dan posisi hutang Provinsi Maluku Utara saat ini dari APBD sekitar 3,2 triliun, hutangnya ada 998 miliar atau sekitar 30% dari APBD, peninggalan dari pemerintahan yang sebelumnya. Usulan dari kami Provinsi Maluku Utara, dikarenakan DAU transferannya habis untuk belanja pegawai, maka kami harus berpikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi, di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan BBH yang dihasilkan oleh tambang, tetapi di sektor perikanan dan pertanian. Dan untuk itu saya butuh dukungan dari APBN, infrastruktur, dan semua kementerian itu sebenarnya udah punya program-program. Kita hanya perlu rajin melobi ke kementerian, mencari apa yang bisa dibantu Maluku Utara. Karena pada dasarnya tugas dari gubernur itu untuk memastikan program nasional dapat diimplementasi dengan baik ke daerah, dan bagaimana berkomunikasi dengan baik ke pusat sehingga pusat bisa mendukung Maluku Utara dengan membangun infrastruktur yang kebetulan Maluku Utara juga tambangnya lumayan bertumbuh dan memberikan kontribusi devisa yang banyak untuk Indonesia. Oke, saya masuk ke situ ya. Kan Shirley menganggap bahwa dukungan publik Shirley udah peroleh itu. Dukungan anggaran APBN pasti tidak cukup tuh. Ya. Dan kalau kita bicara tentang potensi tadi, potensi ekstraktif industri itu kan, justru itu yang kelihatannya orang akan lihat kontradiksinya tuh. Shirley pengusaha di bidang itu bertahun-tahun, mengerti wilayah itu, mengerti bahwa upaya untuk memecut ekonomi nasional maupun ekonomi wilayah itu. Kalau Pak Prabowo bilang 8%, tapi kemudian kelihatannya dikoreksi menuju 8%. Ibu Sri Mulyani pastikan ya minimal 4,5, 5,5 juga udah bagus itu kan. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa harus ada percepatan pertumbuhan, itu paralel dengan perusakan lingkungan pasti kan. Akan di-watch itu. Kita bisa bilang oke, kita bisa hitung itu biaya ekologinya berapa untuk biaya pertumbuhan ekonomi itu, gampang dihitung itu kan. Tetapi orang menganggap apa keterangan Shirley nanti kalau ternyata di-watch bahwa jumlah ecological footprint, jejak ekologis yang dalam bentuk deforestasi itu disandingkan dengan kemakmuran yang Shirley pastikan akan diperoleh rakyat. Jadi orang akan lihat, ya boleh aja Ibu Gubernur Shirley, tetapi LSM akan cerewet. Ya memang dia janjikan, ya pendapatan bertambah, tetapi perusakan lingkungan juga berlanjut tuh. Persiapan untuk tiba pada problem itu, dan semua dunia sekarang ada dalam soal itu tuh.
jika sudah dilantik nanti, saya berencana untuk mengumpulkan semua pelaku pengusaha tambang, eh, mencari titik tengah pemanfaatan dana CSR mereka sehingga benar-benar memberikan manfaat yang seimbang kepada para masyarakat yang hidup di lingkar tambang. Dan untuk diketahui, di Maluku Utara itu tidak semua daerah dirusak. Jadi memang ada daerah industri seperti di Halmahera Tengah, di Iwip, ada sebuah zona di Halmahera Timur ada, dan di Halsel ada. Tidak semua daerah ada tambangnya, hanya di daerah industri tertentu yang ada tambangnya. Kemudian dalam proses pertambangan itu sebenarnya sudah ada dokumen-dokumen pelestarian alam seperti AMDAL-nya, bagaimana mereka mereklamasi kembali, bagaimana mereka melakukan perbaikan lingkungan setelah itu. Hanya saja menurut saya mungkin belum diimplementasikan atau dikontrol dengan baik, dan itu saya akan menjadi garda terdepan untuk memastikan lingkungan hidup itu dapat dijaga semaksimal, bahwa tambang tidak merusak sama sekali tidak mungkin. Tambang itu pasti merusak, tinggal ditimbang antara dampak ekonomi dengan benefit secara ekonominya. Nah, itu yang dijaga keseimbangannya. Dan buat masyarakat yang tinggal di lingkar tambang, ada mereka nelayan dan petani yang terganggu mata pencariannya, mereka harus diberikan alternatif lain sehingga kesejahteraan mereka bukan berkurang tetapi bertambah dengan kenyamanan. Itu semua dibutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat lingkar tambang, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para mereka pengusaha tambang mencari solusi yang terbaik. Dan untuk itu saya akan memastikan menjadi garda terdepan karena saya sendiri adalah diver. Saya sangat mencintai, saya mengerti bahwa alam itu nilainya tak terhingga untuk Teman-teman, diver artinya penyelam. Ya, penyelam. Penyelam bawah laut. Saya melihat bagaimana keindahan alam itu rusak, hilang, sesuatu yang sangat cantik yang tidak bisa diciptakan oleh manusia kembali bisa hilang karena tidak dilestarikan dengan baik. Dan saya pun pencinta alam. Saya juga melihat proses bagaimana ada satu spot wisata di Halmahera Tengah yang tadinya begitu cantik, namanya Boki Maruru, dan kemudian sekarang mungkin jadi agak kurang cantik. Tetapi segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik, dicari cara tengah untuk win-win sehingga alam tetap terjaga, ekonomi mendapatkan benefitnya. Komunikasi menurut saya. Saya percaya